Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimana saja berada, senang berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada video kali ini saya ingin merespon terkait dengan pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran terkait dengan bagaimana caranya kita berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Nah, kira-kira pertanyaannya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ini pertanyaan yang sederhana, ya, seperti biasa-biasa saja, tapi sekaligus sebenarnya ini pertanyaan yang penting, ya, sangat penting, bahwa karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, ya, sebagai guide hidup kita, maka sejatinya memang kita harus berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dan menamatkannya, biasanya di ujung kita berdoa, atau ketika berdoa kita berdoa, Allahumma ij'alhu qorinan lana, ya Allah, mudah-mudahan menjadikan Al-Quran sebagai qorin. Qorin itu teman dekat, ya, menyertai sangat dekat. Hingga saya menyapa sahabat Al-Quran, sebenarnya sahabat itu kan sangat dekat sekali, ya. Dan tentu kita menginginkan Al-Quran bukan saja dekat, tetapi juga kita menginginkan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kita pada hari kiamat, ya. Nah, pada video sebelumnya kita pernah saya membahas tentang maksud Al-Quran memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Silahkan para sahabat Al-Quran untuk mengecek atau membuka video saya terkait dengan itu. Nah, para sahabat Al-Quran, ada dua karya bagus, ya, yang ditulis oleh dua orang hebat terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Al-Ghazali. Kedua tokoh ini menulis buku yang judulnya mirip, ya, Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan baik bersama Al-Quran. Para pemirsa, para sahabat Al-Quran yang memiliki waktu banyak, ya, untuk membaca, silahkan buka dan baca buku dua kitab ini, karena dua kitab ini atau dua buku ini memberikan penjelasan yang sangat banyak terkait dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Secara garis besar, para ulama menjelaskan bahwa cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu kira-kira ada 3 tahap, ada 3 kelompok. Tentu ini di luar keharusan kita mengimani kebenaran Al-Quran, mengimani semua kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Tapi setelah itu, ma ba'da dzalik, what's next, ya, setelah itu ngapain kita setelah mengimani? 3 tahap itu, ya, atau 3 langkah itu. Yang pertama tentu interaksi kita yang baik dengan Al-Quran adalah dengan cara membacanya. Ya, kita ingat pepatah, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan senantiasa menyebutnya. Maka salah satu wujud, salah satu bentuk konkret kecintaan kita kepada Al-Quran, ya, kita senantiasa mengingatnya. Tentu cara mengingatnya adalah dengan cara membacanya. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah menjelaskan terkait dengan berbagai banyak kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran, dan saya yakin banyak juga para ulama-ulama yang menjelaskan tentang itu, ya. Tentu interaksi yang baik dengan Al-Quran dengan cara membaca itu termasuk juga dengan hak-hak bacaannya, hak-hak hurufnya, ya, makhorijul hurufnya yang baik, kemudian sifat-sifat hurufnya yang baik, kemudian cara membaca Al-Quran juga secara tartil dan sebagainya, ya, etika-etika cara membaca Al-Quran, termasuk juga membacanya sambil dalam keadaan bersuci, kalau bisa menghadap kiblat, penuh dengan khusyuk dan sebagainya. Ini salah satu cara berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita membaca, tentu kita harus melanjutkan dengan memahami kandungan Al-Quran, memahami yang kita baca. Apalah artinya Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak bisa memahami kandungan-kandungan Al-Quran itu. Nah, oleh sebab itu Al-Quran
banyak memberikan peringatan kepada kita, dan tentu juga banyak sekali keterangan-keterangan hadis. Allah menjelaskan, afala yatadabbarunal qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau merenungkan Al-Qur'an ya? Kenapa kalian tidak mau memahami kandungan-kandungannya? Tadabbur itu merenungi ya, merenungi, memahami secara mendalam, atau apakah dalam hati kalian itu ada penyekat-penyekat sehingga tidak tersambung dengan kandungan-kandungan Al-Qur'an? Tentu ini adalah satu teguran ya, sekaligus nasihat untuk kita semua. Ini tahap yang kedua. Setelah kita membaca, lalu kemudian memahami kandungan-kandungannya ya. Nah, persoalan memahami kandungan ini mungkin ada pertanyaan, bagaimana bagi kita yang tidak bisa memahami Al-Quran secara langsung ya, karena misalnya tidak ada pemahaman yang cukup, tidak mempunyai kapasitas karena tidak paham bahasa Arab misalnya dan sebagainya, hal-hal yang dibutuhkan. Maka saya menyarankan, bacalah kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama kita, banyak sekali. Dan di Indonesia ini banyak sekali literatur-literatur tafsir yang kita bisa baca, yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu memaksakanlah untuk memahami kandungan Al-Quran secara langsung bagi orang yang tidak memiliki kapasitas untuk itu. Kemudian langkah yang ketiga, para sahabat Al-Quran, ini adalah langkah yang penting juga, adalah setelah kita membaca, memahami, maka yang penting adalah, lebih dari itu adalah kita mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Ya, jadi apalah arti misalnya kita membaca, kemudian juga memahami, kalau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering berdoa, Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ini, ya Allah, semoga Engkau menjadikan Al-Quran sebagai pembela kami, bukan justru Al-Quran yang menyerang kami atau yang mencelakai kami. Ini terkait dengan dua kelompok orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkannya dan yang tidak mengamalkannya. Makanya yang mengamalkannya, dialah yang berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, termasuk diantaranya adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan yang tidak mengimplementasikan, mengamalkannya, tentu ini menjadi Al-Quran justru akan berbalik ya, untuk mencelai kita. Yang Allah menyinggung dalam Al-Quran, kabura maktan Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat celaka kita berkata tapi tidak mengamalkan apa yang kita katakan. Nah, kita patut belajar terhadap tradisi para sahabat ya, di mana para sahabat itu punya tradisi bahwa mereka tidak akan beranjak kepada ayat sebelumnya sebelum dia bisa membaca dengan baik ayat-ayat yang sedang dibaca, memahami kandungannya, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang sahabat yang mengatakan, kami punya kebiasaan kalau membaca 10 ayat, maka kami tidak akan beranjak kepada ayat yang ke-11 sebelum memahami kandungannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab itu memerlukan waktu 8 tahun, atau saya lupa apa 8 bulan ya, untuk menghatam atau menghafal Al-Baqarah. Tentu bukan karena pemahaman atau hafalannya yang lambat, tapi tadi itu, Umar bin Khattab tidak mau beralih kepada Ali Imran sebelum mengamalkan kandungan-kandungan di dalam surah Al-Baqarah. Para sahabat Al-Quran, demikian saya kira yang bisa disampaikan terkait dengan cara berinteraksi. Dan saya ingin mencoba mengakhiri sesi perkenalan kita dengan Al-Quran. Kurang lebih ada 29 ya, dengan sekarang kita berkenalan dengan Al-Quran. Dan tentu saya berharap ini terus berlanjut, dan sebagai bagian dari dakwah, silakan para sahabat Al-Quran untuk men-share kepada para sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, men-subscribe ya, like dan men-share. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kita, menjadi bagian dakwah kita, bagian cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Insya Allah pada video-video selanjutnya ada beberapa langkah atau ada beberapa tema mungkin yang akan kita lanjutkan. Kalau ini sekarang pengantar, nanti kita akan masuk misalnya ke dalam segmen pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri, mulai bagaimana cara menerjemahkan, menafsirkan,
dan berbagai hal-hal yang dibutuhkan oleh kita dalam memahami kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadikan turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.